juga sempat cerita kan, kamu katanya ada tuh untuk menjaga pernikahan itu tiap 5 tahun ada konseling atau apa sih sebetulnya? Konsultasi ke psikolog? Enggak, sebenarnya sih sebelum ada kejadian besar sih enggak. Oh enggak ada. Setelah ada kejadian besar? Ada kejadian besar ya kayaknya untuk mempertahankan, mengusahakan kebersamaan ini harus ada pihak ketiga, dimana kita harus ada yang menengahi lah obrolan-obrolan saat itu, gitu kan. Namanya juga ego ya, ego tinggi ya dua-duanya. Seniman istilahnya gitu kan, ya berhasil, tapi ternyata kalau setelah diurut-urut lagi sebenarnya kita lebih berhasil lagi kalau konselingnya sama Allah gitu kan. Iya betul. Itu lebih kena lagi sebenarnya. Udah mah bayar mahal per jam ya, aduh gitu kan, dihitung-hitung mah berapaan gitunya. Udah deh yang gratis-gratis aja juga memberikan jalan yang terbaik buat kita setelah kesini ya, lebih spiritualnya lebih. Dulu kalau nggak salah mau menginjak ke 10 tahun lah. Apa kenapa? Perkawinan ke-10 ya ada cobaan lah gitu. Ada cobaan. Apakah ini cobaannya yang pernah diceritakan? Yang sudah menjadi satu album. Aduh, ini gara-gara Askan. Tahun 2000 berapa nih? Tahu. Itu itu yang diceritakan. Kalau obrolan tadi kemarin. Itu sebenarnya obrolan ringan. Cuman biasa sosial media dipotong-potong, gue nangisnya nangis tentang apa, ditempel di mana. Jadi viral. Aku jadi tergelitik untuk coba kalau dilihat lagu-lagunya. Ini aku buka nih album Kegaiban Biru ya. Lepaskanlah kau lepaskan kekaguman cintaku kepada siapa? Semua memudar. Yang bukan buat aku sih kayaknya saat itu. Semua memudar nih buat siapa nih? Semua memudar. Ingatan. Enggak, semua memudar kalau baca liriknya ya memang maksud keadaan kita berdua waktu dia bikin itu ya lagi antara mau mudar apa enggak gitu. Oh gitu. Maafkan ku mendua itu tadi. Luluh olehmu, kegaibanmu. Siapa yang gaib sih ini sebenarnya? Gue kayaknya hantu. Sayang karena kau lemah di hadapan. Tapi ya ini bukan kan banyak komentar netizen, ini buka aib apa segala macam sih, sebenarnya bukannya kalau sudah melewati kan 30 tahun ya. Kalau dilihat si podcastnya si Bunda sih sebenarnya enggak yang aku seperti apa ngobrolnya, biasa aja ringan ngobrolnya. Cuma itu tadi dipotong, disatuin potongannya jadi kesannya. Deh itu kan dulu. Kalau sekarang kan banyak nih ya, kalau ada kejadian kayak gitu tuh jadi gemes pengen curhat di sosial media. Iya. Pada saat itu ya, pada saat kejadian langsung curhat gitu kan. Sekarang ada keinginan gitu pada situ. Enggak. Kalau seandainya ada sosial media tuh akan cerita enggak. Oh nikahnya aja dia nggak bilang juga. Saat ini juga enggak pernah. Ya emang nggak pernah ada masalah. Masalah selalu ada. Pasti tapi ya. Saya aku orangnya yang enggak sosial media sih. Ini komentar netizen, tapi itu jadi gempar ya kemarin ya. Sampai aku yang, kayaknya gue salah ya, sampai gak berani loh. Di balik awet pernikahan ada istri yang pernah tersakiti, namun tetap sabar dan menerima. Yang berikut komentarnya. Kasihan ini banget. bukan gambar aib. Enggak kok. Ada yang bilang ini pembelajaran untuk kita semua bahwasanya dalam semua rumah tangga pasti ada kerikil. Sepandai-pandainya manusia adalah manusia yang bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Betul. Yang berikutnya, baru kali ini. Ini siapa sih yang barusan komen? Kayaknya aku mau follow deh, bagus. Oh iya. Nanti kita cari ya. Cari siapa namanya. Baru kali ini ku dengar cerita Dewi Gita, kita ambil baiknya. Memang mempertahankan rumah tangga tidak mudah, penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Ya Allah, ternyata sama. Dan kuncinya doa. Jangan lupa doa. Ya. Semangat untuk bertahan sampai maut memisahkan. Nah, aku tuh sebenarnya mau sharing itu, bahwa kan semua orang ngelihatnya kita aman, nggak ada apa-apa, no gitu kan. Kita berdua sama kok dengan kalian, dan perjuangan kalian yang berumah tangga, tetap ada kerikil, tetap ada badai, topan, apa segala macam yang harus kita hadapi. Maksudnya aku tuh lebih ke sharing itu waktu itu. Tapi salah aja ya kalau buat netizen ya. Dan namanya orang kan kadang ada bisa melihat sisi baik, ada yang melihat sisi seru. Bener. Sama kayak kita juga manusia ya, pengennya sisi seru ya. Tapi kan ini Arman Maulana gimana reaksinya? Dia kan mungkin dia nggak tahu kamu ngobrol apa, iya, betul. Viral dan ada komen di Instagram kan gitu. Iya, dia sempat tegang, sempat tegang. Okay. Sama aku kayaknya dia sempat tegang. Tapi karena ngelihat akunya santai, terus malah dia di 4 hari kemudian setelah rame viral, dan dia
nggak berani nonton itu secara utuh kan, dan aku nggak berani bahas kalau dia nggak nonton utuh. Maksudnya nonton utuh dulu lah, baru boleh komen. Kalau dia nggak nonton utuh ya apa bedanya dia dengan netizen? Aku bilang gitu. Setelah nonton utuh akhirnya ya dia biasa-biasa aja, terus ya malah dia minta maaf. Oh, maaf ya, kata kejadian waktu itu ternyata membekas banget ya di kamu. Perempuan itu kan ahli sejarah. Perempuannya ahli sejarah ya kak. Mohon maaf. Memang enak jadi Arman Maulana tuh, lupaan ya kan. Nah, mendingan kita lupain aja. Lupain aja sih. Perempuan ahli sejarah. Iya. Jadi kuncinya adalah doa. Tapi kan juga membangun hubungan itu memang tidak mudah. Yang namanya trust gitu ya. Nah, gimana kalian ini perjuangan sampai 30 tahun dan berharapnya kan sampai nanti lagi lebih dari 30 tahun ini untuk menjaga kepercayaan, trust, menyembuhkan luka-luka. Ya. Luka itu buat aku memang tidak akan pernah sembuh, ya kan? Tapi bagaimana kita caranya untuk bisa hidup, bisa berdiri di atas luka-luka tersebut, gitu kan? Yang penting luka itu jangan dikorek lagi, jangan dilukain lagi, gitu kan? Karena namanya manusia, mana ada sih luka itu bisa sembuh di dalam batin kita, gitu. Apalagi perempuan ya. Pernah terjadi ya. Betul, gitu. Jadi buat aku ya, bagaimana caranya kita hidup, yaitu dengan doa dan dengan sabar, dengan ikhlas dan bersyukurlah sampai saat ini masih bisa bersama, dan pasangan kita mau berubah itu udah satu hal yang perlu kita respect, perlu kita hargai. Itu aja. Kecuali kalau dia nggak ada perubahan, apa yang kita pengen tetap aja seperti itu, ya kamu bisa mendapatkan yang lebih baik Dewi, gitu kan? Kamu bisa lebih bahagia Dewi. Buat aku sih gitu. Tapi kalau memang pasangannya bisa ada perubahan lah, walaupun itu hanya 1% atau 2%, itu harus direspek. Ya, it takes two to tango sekali lagi ya. Dua-duanya harus mau berusaha. Betul. Dan belum tentu aku juga sempurna di mata suami ya. Iya. Tapi ini kamu kesini Arman tahu kan? Tahu. Oh iya, oke. Tegang sih dia. Ini mau ngobrol apa lagi kata gitu. Tenang. Oke, ada kita bacain komennya bagus kok. Oke, baik. Nah, yang berikut juga kita ada Cliff Sangra ya. Ini di tahun berapa ya? Itu pernah ramai juga beritanya. Beliau ini pernah menikah dengan sebuah artis legendaris Indonesia. Semua idola seluruh Indonesia dong. Ini beliau ini. Susana. Nah, ini dia merilis sebuah buku tentang almarhumah istrinya Susana, begitu ya. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profil Cliff berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Cliff Sangra yang datang dengan kabar baru. Ini akhirnya memutuskan untuk menulis buku ya tentang Susana. Ini adalah seorang legenda genre horor di Indonesia. Apa sih yang melatari akhirnya nulis nih? Iya. Judulnya adalah Kisah Nyata. Kisah nyata, legend, Susana Ratu Horor. Susana Ratu Horor. Iya. Kenapa tiba-tiba pengen nulis itu? Sebetulnya dari 2 tahun yang lalu ya, udah ada ide seperti itu karena desakan dari penggemar. Jadi saya banyak di DM, juga dari komentar-komentar di IG, di Facebook. Mas bikin ini dong bukunya Susana, mumpung Mas tuh masih sehat, kasarannya mau bilang saya tuh masih hidup, gitu kan. Satu-satunya yang mengerti jalan hidupnya Susana itu kan cuman Mas Cliff gitu. Saya pengen tahu dari almarhum tuh dari awal sampai wafat tuh seperti apa gitu. Jadi terus semakin banyak akhirnya ya udahlah saya cari kerjasama gitu kan dengan penerbit dan yang bisa menerbitkan dan buku bisa ini. mengedarkan buku ini. Nah, apa saja sih yang menjadi rasa keingintahuan penggemar gitu yang bisa didapat dari buku yang sebentar lagi akan rilis ini? Selain berikut ini ya, apakah ritual-ritualnya ada? Tetap di Rumpi No Secret.